sudah kami siapkan berbulan-bulan lalu yang dengan judul Filosofi Kopi diangkat dari cerita pendek karya Di Lestari. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Nurul Asifa, berperan sebagai wartawan dan juga investasi. Saya Karisa Widya Kusuma, berperan sebagai pelanggan 2, L dan investor 3. Saya Ciara Rezenatia, Pen 1, berperan sebagai Cici dan juga investor 2. Saya Muhammad Atenda dan Putra, saya berperan sebagai Pak Seno, sebagai bos Rupiah. Saya Muhammad Ferdian, absen 8, saya berperan sebagai BES. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari absen 20. Saya berperan sebagai Jody yang merupakan kasihan. Perkenalkan, nama saya Terzaman Putri dari absen 32, saya berperan sebagai pengusaha. Saya Nabila Fernisa, absen 22 sebagai narator. Dan terakhir saya Nabila Fernisa, absen 35 sebagai pelanggan 2 dan bapak-bapak lain. Selamat menyaksikan Belinda dan teman-teman semua. Pagi hari di kedai Filosofi Kopi yang terletak di sudut kota Jakarta. Kedai itu belum dipadati banyak pengunjung, masih banyak kursi-kursi kosong, serta suasananya masih tenang. Kini aroma kopi mulai terdengar di setiap sudut ruangan, bersamaan dengan suara dentingan dari mesin espresso yang sesekali berdebu. Kedai itu bernama Filosofi Kopi. Tempatnya sederhana, namun cukup hangat bagi mereka yang ingin duduk sejenak sebelum melanjutkan aktivitas. Di belakang meja bar, terdapat seorang barista bernama Ben. Ia telah memulai pekerjaannya. Ia menggiling biji kopi dengan tekun, kemudian menyiapkan campurannya secara hati-hati. Setiap gerakannya dilakukan secara perlahan, seakan tidak ingin melewatkan detail sekecil apapun. Bagi Ben, kopi lebih dari sekedar minuman. Ia mengandung rasa, karakter, serta proses yang harus dipertahankan. Karena itulah ia tak pernah menyentuh kopi secara asal. Sebaliknya, kedai ini juga menyimpan banyak hal yang belum selesai. Kedai ini bukan hanya tentang kopi, namun ada kerja keras, tanggung jawab, serta banyak hal yang belum selesai dibaliknya. Pagi itu berlalu seperti biasanya, tenang dan sederhana. Dan beginilah kisah kami dimulai. Buat mungkin sedikit lebih halus. Ben, Gimana? di sekitar tinggal dikit. Ya udah beli lagi aja. Nah, tapi kan kita udah menipis, Ben. Bingung deh gua. Santai aja tuh. Kalau kopinya enak, orang pasti bakal datang lagi. Otomatis, gua pasti bakal datang lagi juga. Gitu deh. Kedai mulai didatangi banyak pengunjung. Beberapa tamu masuk, ada yang berbicara santai, ada pula yang sibuk dengan laptopnya. Sementara itu di belakang bar, Ben tampak tenggelam dalam meracik kopi satu demi satu. Sedangkan Jody berdiri di dekat kasir, melayani aliran pesanan yang terus masuk. Dari arah dapur, Cici muncul dengan nampan yang berisi beberapa cangkir kopi, lalu ia menuju ke meja pelanggan. Ben, pesanan buat meja itu ada di mana? Bentar, Oke. Jadi mau ini. Makanya yang bahasanya kan sebenarnya atas itu bahasa Indonesia. Kalau aku sama bahasa Bang, Iya, mau. pengen nanya bang, ya kan saya sebenarnya ini baru kuliah kalau punya apa ya Iya. Nah, saya di rumahnya ini yang masih saya ini, katanya di sini tuh dan saya masih banget sama kopi gitu kan. Saya rasa abang ini cocok nih buat teman. Saya pengen nanya bang, kopi itu di general dulu lah ya, bedanya apa sih? Berarti kopi satu
Jono? Ya beda mas, beda banget malah. Bedanya gimana dulu itu kan kopi itu banyak kakinya, banyak manusia lah. Jadi cara kita itu juga beda. Kalau iya bang, iya. Lo ini jadi guru kopi. Kamu jualan kopi sih? Kalau mereka ngerti kopi, ya apa yang gue ajarin, pasti mereka balik lagi karena penasaran. Tapi kan kita harusnya mau mereka balik tuh ya karena suka sama kopi kita dan ada bayarannya Ben buat ngambil uang kedai kita. Siang hari, kedai filosofi kopi berjalan seperti biasanya. Beberapa pelanggan masih tetap duduk menikmati kopi, sementara yang lain perlahan meninggalkan tempat tersebut satu demi satu. Suasana kedai kini mulai menjadi lebih hening. Di belakang bar, Ben sibuk membersihkan alat-alat penyeduh kopi. Sementara itu, Jody masih berada di kasir sambil mencatat beberapa pengeluaran serta pendapatan. Permisi Mas Ben. Iya, silakan. Iya, Ben. Perkenalkan saya Rani, wartawan dari Kuliner Rasa. Saya sedang meliput tentang kedai kopi independen di kota ini. Saya dengar-dengar sih kedai ini lumayan terkenal karena pendapatan juta kopi. Katanya sih beritanya sangat serius soal rasa. Ya, tergantung siapa yang cerita lah. Awalnya nih Mas Ben, kenapa sih Anda tuh mau membuka kedai kopi ini? Karena saya percaya kopi itu bukan sekedar minuman, tapi ada cerita di setiap cangkir. Kalau boleh tahu tuh, cerita seperti apa Mas Ben? Ya dari cerita dari kopi itu tumbuh sampai kita menyeduhnya, semua tuh mempengaruhi rasanya. Oke, tapi nih Mas Ben, banyak banget kedai kopi mulai bermunculan. Apa sih yang membuat kedai filosofi kopi ini tuh beda? Beda ya? Mungkin itu kami tidak mencapai penuh, jadi kami lebih fokus pada rasanya. Maksudnya gimana tuh Mas Ben? Ya kalau biji kopinya bagus, kita harus menghargainya, keseluruhannya, biasanya, semua tuh harus pas. Kalau salah sedikit aja, karena kopi bisa hilang. Berarti bagi Anda menyeduh kopi itu seperti proses mengalami manusia. Ya benar tuh. Tapi Anda sendiri tuh suka kopi yang seperti apa sih Mas Ben? Menurut saya ya, mungkin kopi yang bisa membuat kita bersejenak dari aktivitas kita, lalu bisa menikmati momen kecil itu. Oke, makasih banyak ya Mas Ben. Kalau jadi pertanyaan saya. Tidak lama setelah itu, pintu kedai terbuka. Seorang wanita berpakaian rapi masuk ke dalam kedai. Penampilannya terlihat berbeda dari pelanggan biasanya. Dia berjalan pelan sambil melihat keliling kedai, memperhatikan suasana tempat tersebut. Anda yang masih kopi sih? Iya benar, saya masih kopi sini. Kenapa bang? Sebenarnya di sini juga kenal. Ya bisa dibilang begitu lah. Sebenarnya saya datang sini bukan minum kopi sih. Lalu untuk apa? Sedang mencari kopi yang benar-benar istimewa. Istimewa di mana Ustaz? Jadi, saya sedang melakukan sebuah pertemuan besar dengan beberapa investor perusahaan saya. Nah, saya tuh ingin menyajikan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa saya ketemukan di tempat lainnya. Jadi Ya, kalau kalian bisa membuat kopi yang terbaik, yang benar-benar sempurna, pasti saya akan bayar dengan harga sangat tinggi. bayaran, maksudnya berapa? Yang mau ditaruh ya? Ucapan itu membuat suasana kedai mendadak tegang. Ben dan Jody saling menatap. Hutang kedai mereka memang sudah menjadi masalah selama ini. Jika mereka berhasil memenangkan tawaran tersebut, sedikit demi sedikit masalah mereka akan terselesaikan. Jadi kalau kami benar-benar membuat kopi itu, Anda akan bayar ya? Tentu saja. Dengan syarat tadi. Ya, menurut saya ini penawaran bagus kalau kalian. Kalian boleh berikan saja dulu. Ini kata teman saya. Baik, saudara Baker. Dadah ya, terima kasih. Setelah kepergian sang pengusaha, Ben dan Jody mendiskusikan tawaran tersebut. Jody melihatnya sebagai kesempatan untuk melunasi hutang kedai mereka, sedangkan Ben yang melihatnya sebagai tantangan untuk menciptakan kopi yang sempurna. Setelah perdebatan yang cukup panjang, keduanya sepakat untuk menerima tantangan tersebut, dengan Ben demi membuktikan bahwa ia bisa membuat kopi yang sempurna dan Jody demi menyelamatkan kedai ini. Beberapa hari kemudian, Ben dan Jody kembali menemui sang pengusaha di kantor.
Jadi bagaimana? Sudah kami kan, tapi kami ingin mengubah soal Apa itu? nilainya. Gimana kalau nilai 20 juta, tapi 500 juta? Ini serius. Iya, ini serius. Kalau kalian belum gagal, Ya, kalau kami gagal, kami akan bayar Anda. baiklah, kita setuju. Deal ya? Iya. Makasih. Nanti. Ben, gila ya. Uang dari mana 500 juta coba? Santai Jo, gue yakin ini pasti bakal berhasil. Kita sama gue. Serang lu deh. Sejak saat itu, Ben bertekad keras untuk menciptakan campuran kopi yang sungguh sempurna. Sebuah tujuan yang kelak akan dikenal oleh banyak orang. Rasio satu banding satu. Kalau paling mungkin kalau di terus Iya. bakal bisa jadi 10 ya. Ben, Iya. di sini. Iya. Ben udah jam 2 pagi loh. Ya ini gue lagi dapet rasanya. Ya gue ngerti deh, kalau lagi nyoba berusaha semaksimal mungkin. Tapi lu sadar gak sih? Kalau kita tuh lagi buat kopi, buat nutupin dengan kedai kita. Ya justru itu, kalau kita dapet kopi yang sempurna, masa kita bisa selesai. Tapi kalau gue lihat, lu tuh bikin kopi, itu lagi nyari kesempurnaan yang gak pernah ada tuh. Semua itu ada, tinggal cari aja Jo. Coba ini. Gimana? Ya. Gimana? Sebenarnya ini lebih gak terlalu pahit, tapi aromanya masih kuat. Kayaknya ini nih. Serius. Iya, gue serius. Racikan kopi tersebut kemudian diberikan nama oleh Ben, sebuah nama yang menggambarkan ambisinya untuk menciptakan kopi yang benar-benar sempurna. Namanya Best Perfect. Sejak pertama kali dibuka, kedai filosofi kopi memang tak pernah sepi. Kedai ini sudah cukup menarik banyak pelanggan, baik yang sekedar penasaran maupun yang kembali lagi karena menyukai kopi yang disajikan. Namun pada malam itu berbeda. Menjelang jam tutup, suara percakapan mulai berkurang, kursi-kursi semakin kosong, serta kedai yang biasanya terdenyut menjadi lebih hening. Kini tinggal beberapa pelanggan terakhir. Kemudian, mendadak pintu kedai terbuka, disertai dengan dentingan lonceng kecil. Seorang wanita melangkah masuk, memandang sekeliling ruangan, mengamati suasana yang mulai seru. Wanita itu bernama Selamat datang. El? Iya, masuk. Gila, gue kira udah pindah negara. Enggak, aku cuma registrasi aja, besok registrasi baru. Ah, masih aja hidup gue gak jauh-jauh dari Luis. Duduk. Filosofi kopi, ini kedai juga. Iya, kafe gue sama temen gue. Tapi sebenarnya barisannya dia sih. Kalau bantuin aja. Ben, sini deh bentar. Udah. Kenapa? Lalu Ben, ini El, teman lama gue. Saya Ben. Ini kayaknya ada kedai kopi yang menghasilkan sempurna. Sempurna ya? Mungkin dua lagi itu bakal jadi menu baru kami. Dan perfect kan? Iya, itu racikan terbaik saya. Nice. Saya udah coba satu. Sebentar. Ben kembali ke meja dan dia mulai meracik kopi. Kemudian beberapa pelanggan yang tersisa mengikut memperhatikannya. Tidak lama kemudian, secangkir kopi selesai dibuat. Ben pun meletakkannya di depan kopi. Udah yang coba. Gimana? Enak sih. Oh, ada kata-kata teh. Tapi Apa itu yang beli? El? saya
pernah minum kopi yang saya lebih enak dari itu. Senyawa. Iya, saya pernah minum kopi di sebuah tempat kecil di Jawa Tengah. Tempatnya dan kopinya sederhana, tapi rasanya lebih jujur. Lebih enak dari ini. Menurut saya ya. Tempatnya beda nih. Saya kurang ingat persisnya, tapi yang saya ingat kopi itu sering disebut kopi timus. Jadi menurut kamu kopi saya kalah di kopi ini. Saya nggak bilang kalah sih. Kan kamu bilang kayak gitu, itu artinya sama aja. Ben, udahlah Ben, malu biarin aja. Kan selera orang juga beda-beda. Ada yang suka kopi light, ada juga gue suka kopi dark. Jo, ini bukan soal selera Jo, Lalu soal apa? soal kualitas. Kalau soal kualitas, justru itu yang saya maksud. Kopi yang baik itu harus nggak dia di sederhana atau tidak. Kopi yang baik itu harus seimbang, bodinya, aromanya, aftertaste-nya semua harus pas. Saya tahu. Saya udah bertahun-tahun jadi barista. Makanya saya jadi penasaran. Penasaran apa? Kenapa orang yang sangat paham dengan kopi seperti kamu bisa melakukan kopi itu? Siapa tadi namanya? Kopi Cewek timus. cewek. Iya, Pius. Iya, kopi kampung. Kopi kampung. Jangan salah, ada yang sederhana seperti itu justru yang bagus rasanya. Ben terdiam sejenak, matanya memfokuskan pandangan pada cangkir kosong di depannya. Dalam kepalanya, pikirannya terus berputar. Sebagai barista yang sangat yakin dengan ramuannya, ia tidak bisa menerima kebiasaan begitu saja bahwa ada kopi yang lebih enak daripada hasil karya. Tadi tempatnya di mana? Saya sudah bilang, di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu luas. Nah, itu dia. Ben, lu serius nanya? Ya kenapa enggak Jo? Ben, itu cuma cerita dari L. Kita juga nggak tahu tempat dari mana. Nggak usah ngide deh. Ya kalau emang ada racikan yang lebih baik daripada racikan gua harus tahu. Kalau memang benar-benar penasaran, coba aja saya tahu. Ya pasti saya akan cari. Jody tahu Ben tidak akan berhenti sebelum menemukan jawabannya. Tanpa banyak bicara, rencana mencari kopi timus pun mulai terbentuk. Keesokan harinya, dan filosofi kopi bertukar seperti biasanya. Namun, pikiran mereka masih tertuju pada satu hal yang sama, yakni kopi timus. Setelah dipikirkan secara matang-matang, mereka akhirnya memutuskan untuk menutup kedai selama beberapa hari, lalu pergi mencari kopi. Karena bagi Ben, kopi adalah segalanya. Pagi harinya, saat matahari baru terbit, Ben dan Jody sudah bersiap di depan kedai. Sebuah mobil tua terparkir di pinggir jalan, dan beberapa tas kecil yang sudah dimasukkan ke dalam bagasi. Cici berdiri di depan pintu kedai bersamaan dengan Jody. Gue masih nggak nyangka deh, orang bilang dia pergi. Sebenarnya aku juga masih nggak nyangka sih. Tapi ya mau kenal aja. Ayo Jo, udah belum? Bentar. Jody kembali masuk ke dalam kedai. Dia melihat sekeliling ruangan, lalu ia kembali lagi. Selamat pulang Ben. Kamu udah jadi hotel? Aja Jo, gue malah berterima kasih sama kalian karena gue jadi dapat libur. Iya sih. Udah deh, gue sama Ben duluan ya. Ya, dan lama-lama, nanti gue bosan libur mulu. Ayo berangkat. Ayo. Jody masuk ke kursi penumpang. Mobil pun mulai berjalan perlahan meninggalkan kedai filosofi kopi. Cici yang berdiri di depan itu melihat kepergian mereka. Dah, hati-hati. Tenang aja Ci. Perjalanan mereka sudah berlangsung cukup lama. Mobil yang mereka kendarai kini mulai masuk ke jalan kecil. Di kanan dan kiri hanya terlihat beberapa rumah warga dan sawah-sawah milik warga. Yang biar keren loh. Karena Kita di jalan udah berapa jam ya Ben? Kira-kira 5 jam lah. Hah? ini bagi saya. 5 jam? Iya. Gila aja kita nyari kopi yang barang nggak tahu apa itu Kamu harus jadi sampai 5 jam. Ya lu sendiri mau bilang berapa jam? Iya belum. Iya sih. Tapi kan lu kira apa bakal sama ini juga jadi. Namanya juga desa Jo. Iya. Kan kita nggak tahu desanya yang mana. Bukan hanya orang aja kali ya? Siapa sih? Itu. Pak, Mas, tunggu Mas. Lo tau nggak gimana yang jual kopi timus nggak? Timus.
Oh, Mas. Jauh nggak ya Pak di sini? Nggak terlalu mas. Ente berdua nih dari sini lurus jalan kecil mas, jalan kecil belok kiri ketemu warung kayu. Nah di sini ada warung kayu berarti ya Pak? Iya sampai. Sebenarnya Pak? Ya mas. Warung kayu. Itu ada. Ya kayaknya sih gitu ya. Ini gue juga penasaran nih sekarang. Penasaran apa? Kalau terasa kopi itu biasa aja. Itu kan kelihatan boleh banget Bang. Terus kalau nggak terlalu biasa, Berarti ya gue udah tenang duluan. Mobil itu kembali melaju menembus jalan desa yang semakin mengecil. Mereka tak tahu bagaimana rasa kopi yang akan mereka temui, namun mereka berharap tak lama lagi akan bertemu dengan pembuat. Mobil dan Jody akhirnya masuk ke jalan kecil yang dipasuk oleh bapak di warung tadi. Jalannya sempit dan hanya cukup untuk satu mobil. Di kanan dan kiri hanya terlihat kebun dan beberapa rumah sederhana milik warga. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka melihat sebuah warung kecil di depan warung itu dengan beberapa kursi kayu dengan seorang bapak yang sedang merapikan meja-meja di atas. Cuk, kayak itu deh warungnya. Mana? Nggak ada warung kayu kok kan? Itu tuh warung kayu. Oh iya. Ayo coba yuk. Mobil pun berhenti. Ben dan Jody turun dari mobil lalu berjalan mendekati warung tersebut. Aroma kopi yang ditiup dengan cara sederhana mulai tercium. Bapak yang di warung tadi melihat kedatangan Ben dan Jody. Monggo Mas, mau kopi? Iya Pak, ini bener Pak sama Pak Seno? Iya bener Mas, saya Pak Seno. Kami dari kota Pak. Dari kota Mas, ada apa tuh di rumah Mas? Kami dengar di sini ada yang namanya kopi tikus ya Pak. Oh kopi kios Mas? Iya. Jadi, Bapak yang bikin kopi kios? Iya Mas, saya buat. Kami boleh coba ya Pak? Boleh Mas, tunggu sebentar ya? Iya. Pak Seno mulai menyiapkan kopi. Tidak ada mesin espresso, tidak ada peralatan modern. Hanya kettle berisi air panas, bubuk kopi, dan gelas sederhana. Ben mengamati setiap gerakan Pak Seno dengan sangat teliti. Gerakan Pak Seno terlihat tenang dan teratur, seolah-olah sudah dilakukan berkali-kali tanpa perlu dipikirkan lebih panjang. Uap air panas perlahan naik, membawa aroma kopi yang langsung memenuhi udara. Suasana di sekitar mereka pun terasa lebih hening, seakan waktu ikut melambat mengikuti ritme tangan Pak Seno. Monggo Mas, ini kopinya Mas. Makasih ya Pak. Iya Pak. Ben dan Jody mengisap kopi tersebut dengan pelan. Pada awalnya ekspresi mereka tampak biasa saja, namun setelah beberapa detik berubah. Ia menghentikan senyumannya sejenak, seolah ingin menelaah rasa yang baru dia temui. Lalu menatap gelas kopi tersebut sejenak sebelum melanjutkan seruputannya. Kali ini lebih lambat. Ia ingin meresapi setiap nuansa rasa kopi tersebut. Ben. Ben. Iya, kenapa? Gimana rasanya? Aneh Cuk. Aneh. Lupa itu ya. Maksudnya? Yang beda ya. Maksudnya beda gimana ya Mas? Pak, oh bikin dari biji kopi apa ya Pak? Dari biji kopi saya sendiri Mas. Biji kopi saya ini. Arabica Pak, iya Mas. Terus ada campurannya ya? Gak ada Mas, Arabica semua. Sambalnya beda. Bodinya kuat, tapi aftertaste-nya halus. Ini lagi dia ngomong bahasa kopi. Ben mulai menyeruput kopi itu sekali lagi. Kali ini dia benar-benar memperhatikannya. Aromanya, rasanya, bahkan sensasi panas dan tertinggal di kopi. Jody memperhatikan wajah Ben dengan sangat penasaran, karena ia tahu Ben biasanya tidak seserius ini. Ben biasanya sangat kritis soal kopi, dan jarang sekali terlihat berpikir selama ini hanya karena satu kali. Bisnisnya sih Ben. Gue lagi mikir tuh. Paling ada. Gimana ya bilangnya? Pakai gue kalah. Kalah. Iya. Ini sama gue. Coba ya, coba. Ini biasa. Terus serius nanti
Tapi kan perfect oleh yang bakal kita kasih ke pengusaha kemarin loh. Kalau sampai gagal, kamu sendiri yang bilang 500 juta. Iya, udah tahu itu. Ya, sebenarnya kopi saya biasa aja, Mas. Enggak, Pak. Kopi gua nggak biasa aja. Ya, saya bikin kopi kayak orang bikin kopi biasa, Mas. Nggak ada yang spesial. Ya, justru itu, Pak. Betul nggak, Mas? Ya, kopi Bapak nggak dibuat ribet, nggak dibikin-bikin jadi hebat gitu. Tapi rasanya jujur. Jody memandang Ben selama beberapa detik. Ia hampir tidak pernah mendengar Ben mengakui hal semacam itu, terutama kopi buatan orang lain. Berapa kopi itu sederhana, Mas? Yang penting mau alatnya, tapi dia orang yang buatnya. Ben terdiam saat mendengar perkataan Pak Seno. Ia menatap kembali gelas kopi di tangannya, lalu memandangi warung kecil itu. Meja kayu sederhana, bangku kayu yang sudah usang, serta aroma kopi yang mengumar di udara. Tempat itu jauh dari kata mewah, namun di sanalah ia menemukan apa yang selama ini telah ia cari. Pak, Seno, Iya. kalau kopi ini kita jual di kota, kenapa keberatan nggak Pak? Saya kepikiran buat jual di kota sih, Mas. Kenapa Pak? Biasanya cuma di warung kopi ini buat representasi sini aja. Tapi nggak pernah buat Sudah deh Pak. Pak, kami boleh lihat hubungan Bapak nggak? Boleh Mas, nanti saya anterin ya. Oke, makasih ya Pak. Keheningan melanda warung kecil tersebut. Beberapa pelanggan telah pergi, menyisakan Ben dan Jody yang masih berada di meja kayu tersebut. Ben tetap memegang cangkir kopinya, menyeruputnya kembali, seakan ia ingin menelaah lebih dalam rasa yang baru ia temui. Sementara itu, Jody yang duduk sebelahnya memandangi Ben dengan sangat serius. Ia heran mengapa Ben dari tadi tampak sangat serius. Ketika keadaan warung sudah sepi, Pak Seno mengajak Ben dan Jody pergi, dan Ben langsung berdiri dengan semangat. Jody pun hanya bisa menghela nafas dan mengikuti Ben. Tapi kenapa si Ben segila itu cuma gara-gara kopi? Pak Seno melangkah lebih dulu di jalan sempit di sebelah pelaminya. Ben dan Jody mengikutinya dari belakang sambil mengamati desa yang terjadi. Jalan setapak itu kini mulai perlahan naik ke lereng kecil yang ditumbuhi kebun kopi. Udara di sana terasa lebih sejuk daripada di warung sebelumnya. Angin yang berembus lembut menggoyangkan daun-daun kopi dengan halus. Jadi kemudian, jadi semua saudara Bapak dari sini Pak? Ya benar dari kebun ini Pak. Lumayan juga ya Pak kebunnya. Mas gila lah Mas, udah gede banget. Tadi ngelakuin apaan Ben? Ini biji kopi. Banget ini. Ya, soalnya semuanya mulai dari sini Jo. Maksudnya? Kopi itu bukan cuma dari seduhannya, tapi dari pohonnya, tanahnya, sampai orang ngerawat. Oh, jadi dulu tuh ini yang bikin kopinya enak. Iya, itu juga dulu kalah karena kopi gua kalau di pasaran biji sempurna. Sedangkan kopi ini Sedangkan kopi ini cuma jadi diri sendiri. Ya, sebenarnya kopi itu kayak manusia Mas. Kalau terlalu dipaksakan, ini cuma diri sendiri, rasanya jadi aneh. Pak, tadi udah ditanya sih. Tapi kalau kopi ini kita bawa ke kota, Bapak gimana Pak? Stabil Mas. Ya, Kalau orang lain bisa dapat kopi saya, ini nggak berapa sih Mas? iya Pak. Iya. Ben menatap Jody. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan mereka dimulai, Ben tidak terlihat seperti seseorang yang sedang mengejar kemenangan. Ben terlihat seperti orang yang baru saja menemukan yang selama ini ia cari. Senja mulai menggelap di desa itu. Angin terbang menjingga, serta angin dari pegunungan berhembus lebih sejuk. Mengiringi bau tanah serta dedaunan yang basah. Ben dan Jody kembali menemani bangku kayu panjang di depan warung Pak Seno. Secangkir kopi mereka hampir habis. Suasana menjadi lebih hening, tanpa persaingan ataupun kesombongan seperti sebelumnya. Gue pikiran sesuatu ya. Pikiran apa? Sensasi.
kasih ke pengusaha kemarin. Gue takut juga. Takut apa lagi? Gue takut menghilangin karakter kopi ini. Oh, aman aja itu mah. Kita bisa minta tolong Pak Seno dulu. Oh iya. Boleh mas, kamu saya ajari. Baik pak, makasih ya pak. Iya mas. Boleh Pak. Ayo, saya ajari terus. Di dalam lorong sederhana itu, Pak Seno mulai menunjukkan cara menyeduh kopi tikus. Tangannya bergerak perlahan dan terbiasa, dari menakar bubuk kopi, menuang air panas, sampai menunggu waktu seduh yang pas. Ben dan Jody memperhatikan yang dengan sangat serius. Sesekali mereka mencoba di bawah arahan Pak Seno. Suasana terasa lebih hangat. Seolah bukan hanya cara menyeduh kopi yang mereka pelajari, namun juga bagaimana menghargai prosesnya. Pagi hari di Jakarta, kedai filosofi kopi mulai beroperasi kembali. Setelah beberapa hari, aktivitas mulai berjalan kembali meskipun suasananya belum semeriah biasanya. Di balik bar, Ben dan Judy sudah menyiapkan satu hal yang sama, yakni kopi tikus. Pada malam sebelumnya, Ben dan Judy mengirimkan pesan singkat kepada sang pemilik usaha. Tanpa basa-basi, hanya menyampaikan satu hal penting, yakni kopi mereka sudah siap untuk disajikan hari ini. Ayo udah lanjut. Udah Ben, aman. Gak bakal kalah lagi kok gue kita kayak gini. Jangan lupa panas ya. Ya, kemarin Pak Seno juga bilang gitu. Oh ini butuh ajarannya. Cuma dimarahin sampai jam 2 pagi buat bikin kopi. Ujung-ujungnya kita malah bikin pakai kopi desa. Iya lagi. Tapi lo nggak nyesel kan tinggal di kota itu? Enggak sih, gue gak banyak. Malah gue lebih percaya sama ini. Jadi kita maksimalin di sini. Iya. Ayo. Yuk. Beberapa saat kemudian, Ben dan Jody sampai di kantor sang pengacara. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan kopi. Ruangan tak sedikit luas dengan meja panjang di tengahnya. Beberapa investor telah duduk dan saling berbicara dengan nada yang pelan. Sang pengusaha berdiri di ujung meja menyambut Ben dan Jody. Wah, kalian berdua kalau minum kopi di sini? Biasa tanya prosesnya sih guys. Baik. Baik, silakan masuk. Iya, makasih. Lihat deh, masa di perusahaan jadinya kayak kampung gitu sih. Kayaknya deh agak kampung sih, tapi menarik sih. Agak Gak nyangka aja mereka bakal hidup langsung di sini. Saya sih ya, jangan pegang. Iya Ben, aman. Ini saya coba. Jujur kan ya, karena rasanya jadi bagaimana? Saya suka. Ternyata ini cocok deh untuk nanti. Saya juga suka. Ini yang terbaik sih. Nanti kita lanjut ya. Gampang Ben, sumpah. Lu gak percaya gue piring tadi. Biasa aja kali. Susah ngomong sama lu mah. Kalian berdua kerja bagus. Saya bekerja. Saya suka kalian banget. Terima kasih banyak loh. Serius? Serius. Jadi beneran dapat 500 juta? Beneran dong. Saya tidak bisa bicara Anda salah angka. Cek kalian kok. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Saya juga terima kasih banyak ya. Iya. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu. Mari. Terima kasih. Gak nyangka gue Ben, beneran lunas ya ternyata. Iya tuh.
Ya, kita balik lah. Balik kemana? Ya, balik kedai kita ke Cici. Oh iya, ada Cici. Ayo. Beberapa hari usai pertemuan tersebut, kedai Filosofi Kopi kembali beroperasi seperti biasanya. Pintu kembali terbuka untuk para pengunjung, aroma kopi kembali menyelimuti ruangan, dan dentingan cangkir kembali terdengar di setiap sudut kedai. Namun ada sesuatu hal yang berubah, bukan tempatnya, bukan orang-orangnya, melainkan cara mereka memandang pekerjaan mereka. Di papan menu kedai, ini tertulis sebuah nama baru, bukan nama yang rumit ataupun nama yang dipaksakan untuk tampak sempurna, melainkan sekedar nama sederhana, yakni Kopi Tulus. Dan di belakang bar, Ben tetap berdiri seperti biasanya, tangannya masih meracik kopi dengan tenang, mengamati setiap langkah. Kali ini ia tidak lagi berambisi untuk menciptakan kesempurnaan. Kini ia hanya mengikuti alur proses, membiarkan kopi menjadi apa adanya. Di sisi lain, Jody mengelola kedai dengan cara yang sama, namun dengan pikiran yang lebih ringan. Karena kali ini, ia tidak lagi terbebani oleh rasa takut gagal ataupun dorongan untuk membuktikan diri. Kedai tetap sederhana, kopinya pun tetap sederhana. Namun di balik kesederhanaan itulah, mereka menyadari sesuatu, bahwa rasa terbaik tidak selalu lahir dari sesuatu yang rumit, bahwa tidak semua hal harus dipaksakan untuk menjadi sempurna. Dan terkadang, yang paling jujur justru yang paling sederhana. Perjalanan mereka memang telah usai, namun dari perjalanan mereka itulah mereka menemukan apa yang selama ini mereka cari, bukan sekedar kopi terbaik, melainkan cara memahami arti dari sebuah proses. Lampu perlahan meredup, kedai tetap berdiri, dan cerita tetap hidup di setiap cangkir yang disajikan. Dan beginilah kisah kami selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.